Di era kompetisi global saat ini, kinerja ekspor Indonesia mencerminkan ketangguhan industri, efisiensi logistik, dan ketepatan arah kebijakan. Untuk itu, Bisnis Indonesia menghadirkan Jelajah Ekspor 2025, sebuah program yang akan membedah isu-isu strategis ekspor nasional dari performa dagang, kesiapan infrastruktur, potensi industri, hingga dukungan kelembagaan. Dalam perjalanan kali ini, tujuan pertama tim jelajah adalah Second Living atau CV Second, perusahaan furniture yang telah merambah pasar global. Ferial, pemilik Second Living, bercerita bahwa usahanya ini telah bergulir sejak 2014 dengan memanfaatkan bongkaran kayu jati bekas dari bangunan-bangunan tua. Limbah tersebut lantas disulap menjadi perabot rumah tangga hingga aksesoris menarik. Dalam mengembangkan usahanya, Ferial menekankan 3 aspek penting, yakni planet, people, dan profit. Dengan penggunaan kayu bekas, Second Living mendorong siklus berkelanjutan karena tak perlu menebang pohon sebagai bahan baku. Second Living menerima dukungan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI alias Indonesia Exim Bank. Ferial berkisah bahwa perusahaannya pertama kali menerima dukungan pembiayaan dari LPEI pada 2020 alias di tengah situasi pandemi COVID-19. Di tengah situasi yang tak menentu, pesanan produk Second Living justru melonjak tajam. Pihaknya pun membutuhkan tambahan dana guna mempercepat proses produksi dan pengiriman ke luar negeri. Jadi memang dengan adanya bantuan LPI yang jelas kita pegang cash flow ya. Jadi cash flow itu yang sangat penting gitu. Karena memang apalagi keadaan sekarang yang sedang tidak baik-baik saja bahasanya. Tetapi kalau menurut saya malah kalau sedang tidak baik-baik saja, di situ saatnya kita untuk mulai merancang sesuatu sehingga ketika semuanya baik-baik saja kita udah siap go gitu. Meninggalkan Sleman, tim jelajah bergerak menuju kota Klaten. Di Klaten, kami berkunjung ke perusahaan yang telah berkiprah di industri pengolahan kayu gaharu selama belasan tahun, CV Gaharu Aneka Jaya. Apin Sugiyato selaku pemilik CV Gaharu Aneka Jaya menceritakan bahwa dia merintis bisnisnya sejak 2011 dengan orientasi pasar dalam negeri. Seiring berjalannya waktu, Gaharu Aneka Jaya bertransformasi menjadi eksportir pada 2017. Negara tujuan ekspornya adalah kawasan Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Menurutnya, pembeli dari kawasan Timur Tengah memiliki latar belakang kultural dalam menggunakan produk Gaharu, terlebih untuk produk wewangian dan aromaterapi. Sebagian dari produk ini bersifat bahan baku untuk kemudian diolah sedemikian rupa menjadi barang bernilai tambah. Di sisi lain, dia menyebut bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen gaharu terbesar di dunia, mengungguli negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mengekspor produk gaharu secara berkesinambungan. Kalau kita ini malah justru permintaan dari sana, demand-nya sana yang begitu besar itu yang membuat nuntut kita memang harus produksi lebih kencang. Ada satu customer saya namanya Al-Majid itu, dia sempat kita produksikan dari kuantiti 100 kilo, 200 kilo, sampai dia minta kita kontrak 1 bulan 1 ton, terus kita minta lagi kita sampai akhirnya pernah 7 ton satu bulan. Karena memang di sana penjualannya kenceng banget. Perjalanan berlanjut ke kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas menyimpan potensi ekonomi yang besar dari berbagai komoditas unggulan, salah satunya produk gula kelapa. Melalui program Desa Devisa yang dimotori oleh Indonesia Exim Bank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, sinergi yang juga melibatkan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan terkait memungkinkan pelaku UMKM naik kelas dengan merambah produk berorientasi ekspor. Tepat saat tim jelajah ekspor datang, sedang diadakan proses pelepasan ekspor 11 ton gula kelapa ke Kanada. Nilai ekspor ke negara kawasan Amerika Utara itu mencapai ratusan juta rupiah. Anang Ikdam Baikuni selaku Ketua Koperasi Berkah Sugar Mandiri mengatakan
bahwa awalnya dia merintis dengan memasok produk gula semut maupun gula cetak kepada distributor di luar daerah dalam skala kecil. Usaha itu membuahkan hasil hingga Koperasi Berkah Sugar Mandiri didirikan pada masa pandemi COVID-19, tepatnya 2021. Seiring berjalannya waktu, upaya untuk menjajaki ekspor langsung semakin mantap berkat konsultasi intensif dengan mitra pendamping dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPEI turut memberikan dukungan nyata termasuk pembiayaan pengiriman sampel produk kepada calon pembeli di luar negeri. Berkat pendampingan yang konsisten dan menyeluruh selama 2 tahun, upaya ini akhirnya membuahkan hasil dengan terrealisasinya ekspor perdana gula semut Banyumas sebanyak 11 ton ke Kanada. LPEI sudah memberikan bantuan oven sama mesin pengayak gula semut itu di nominal 60 juta. Ya, dan banyak sekali fasilitas yang diberikan juga. Kayak saya mengirim sampel ke luar negeri itu ada fasilitas dari LPEI dan bisa diklaim. Nah itu sungguh luar biasa. Dalam proses ini, sekitar 370 tenaga kerja yang mengemban peran mulai dari petani hingga penyelesaian produk akhir dilibatkan dalam proses bisnis berbasis komunitas. Proses pengolahan yang terus dijaga itu telah mengantarkan produk gula kelapa Banyumas ke pelbagai negara seperti Kanada, Singapura, Australia, hingga India.